wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Rani, financial planner dan praktisi konsultan bisnis asuransi. Teman-teman, laki-laki itu atau pencari nafkah itu ada 3 hal yang wajib dimiliki oleh pencari nafkah. Pencari nafkah atau orang yang dia punya pihak-pihak yang dia harus hidupi. Misal seperti saya, ada ibu saya dan ada anak-anak. Kalau Anda misalnya ibu saya ibunya saja atau diri sendiri, seperti itu teman-teman. 3 hal ini adalah 3 asuransi yang wajib dimiliki orang yang punya orang-orang yang tergantung hidupnya dengan kita ini adalah atau pencari nafkah lah ya kalau di keluarga sebapak gitu ya, atau misalnya bisa jadi kan si bapak ibu yang mencari nafkah karena single parent gitu kan. Nah, orang ini dia harus punya 3 asuransi. Kenapa? Ya, tadi hubungannya adalah jika ini financial planningnya terpenuhi, tercapai gitu kan. 1, dia harus punya asuransi yang namanya asuransi kesehatan. Kalau misalnya sudah punya dari kantor, keren. Tapi dicek dulu ya, apakah asuransi kesehatan itu cukup? Kalau tidak kan kita juga nombok ya. Nah, kedua, jika ternyata sakitnya berkepanjangan, pulang-pulang nih dirawatnya gitu ya, ternyata dia terdiagnosa sakit kritis, atau cancer, atau jantung gitu ya, atau sakit berat yang lainnya, stroke gitu ya, sehingga harus lebih lama lagi di rumah sakit atau perawatannya. Kemungkinan kalau sudah punya asuransi kesehatan, biaya rumah sakit atau pengobatannya bisa tercukupi. Tetapi kalau orang ini sakit terlalu lama, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, kalau cancer bisa 5 tahun ya teman-teman ya untuk penyembuhannya. Apakah yakin kalau kita harus konsentrasi untuk penyembuhan di rumah sakit sehingga kita tidak hadir bekerja dan kantor terus gaji kita atau usaha kita tetap menghasilkan kalau kita tidak hadir? Lalu bagaimana kalau tidak? Lalu bagaimana dengan biaya sekolah anak, biaya hari-hari untuk anak, biaya telepon, dan yang lain-lainnya? Nah, yang kedua ini adalah asuransi sakit kritis. Asuransi sakit kritis akan cair ketika orang yang diasuransikan tersebut terdiagnosa dari, nanti ada di listnya tuh di tiap polis ya, terdiagnosa sakit yang ada di kriteria di polis tersebut, akan keluarlah sejumlah dana cash untuk si sakit ini. Dia bisa gunakan untuk misalnya berobat herbal gitu ya, yang tentu saja kalau berobat herbal tidak di cover oleh asuransi rumah sakit ya, atau bisa tadi untuk mengcover biaya-biaya yang tetap berjalan selama dia sakit gitu. Nah, idealnya 5 tahun dari income, 5 kali dari income tahunannya ya, sehingga yang sakit kritis tadi konsentrasi terhadap penyembuhan saja. Yang ketiga adalah asuransi jiwa ya, asuransi jiwa teman-teman. Jadi asuransi jiwa itu penting bagi si pencari nafkah. Kenapa? Karena jika tiba-tiba Tuhan harus panggil kita, maka orang-orang yang hidupnya tergantung sama kita, anak kita, ibu kita, istri kita, atau keluarga adik kakak gitu ya, yang memang tergantung sama kita, mereka tidak tiba-tiba harus strong mencari makan gitu ya, atau maksudnya strong mencari uang gitu ya, karena tiba-tiba yang
mencari uangnya harus meninggal. Nah teman-teman, jangan lupa harus punya 3 ini ya. Oke teman-teman, asuransi itu tidak mahal. Yang mahal adalah resikonya yang harus kita tanggung kalau kita tidak punya asuransi. Oke, finansial planning itu mudah loh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.